Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda dengan NIM 905121099. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Ekonomi Moneter Islam. Adapun materi yang akan dibahas dalam video ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Sistem Moneter Indonesia yang membahas mengenai A. Otoritas Moneter Indonesia. B. Fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan. C. Peralihan Otoritas Moneter ke Otoritas Jasa Keuangan. D. Fungsi, tugas dan wewenang OJK. A. Peran strategis OJK. Adapun pembahasan pertama yaitu A. Otoritas Moneter Indonesia. Otoritas moneter adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan persediaan uang suatu negara. Kedudukan Bank Sentral. Dalam perekonomian negara, sangat penting, Bank Sentral adalah mitra pemerintahan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi melalui kebijakan suku bunga yang statusnya sebagai otoritas moneter. Bank Sentral mempunyai tugas, tujuan, dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lain. B. Fungsi dan peran otoritas moneter. Adapun fungsi pokok otoritas moneter antara lain A. Mengeluarkan uang kertas dan logam. B. Menciptakan uang primer. C. Memelihara cadangan devisa nasional. D. Mengawasi sistem moneter. Bank Indonesia juga menentukan kebijakan nilai tukar, mengelola cadangan devisa, dan berperan sebagai lender of the last resort. Bank Indonesia juga mempunyai wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan moneter yang tepat. Kebijakan itu bisa berupa operasi pasar terbuka di pasar uang, rupiah maupun valuta asing, penetapan nilai diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. C. Peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan resmi disahkan dan menjadi cikal bakal lahirnya lembaga OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Peralihan tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember tahun 2013. Bank Indonesia dalam hal ini masih tetap memiliki wewenang dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan, yaitu dalam rangka perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. D. Fungsi, tugas dan wewenang OJK. 1. Fungsi OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan di sektor jasa keuangan. 2. Tugas OJK. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor LKNB. 3. Wewenang OJK. Adapun wewenang OJK yaitu A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank. B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. Pembahasan terakhir yaitu A. Peran strategis OJK. Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan, pengaturan dan pengawasan terhadap bank seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang OJK. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.